Tua Gabat Jeskir Open discussion. Tua Gabat Jeskir Jejak diskusi ringan. Oke, jadi kita ada ungkap tabir ya. Kupas Membuka sedikit, tabir. membuka tabir ya. Aha. Jadi ini belum diangkat media nih, Pak. Wah, ini berat nih. Jadi berat ini. Nanti coba kita cari tahu ya. Boleh. Kita diskusikan dulu. Kita diskusikan dulu. Nanti kita cari tahu di mana ada data diri dia. Jadi salah seorang dia sangat ambisius membuat teknologi canggih. Mereka ambil dari data diri, database. Bisa itu dari KTP, email. Jadi orang ini ada niat untuk mematikan dan mempunahkan orang-orang egois yang ada di muka bumi ini untuk menguasai dunia lebih lanjut. Niat tujuan dia ada baiknya, supaya tidak terlalu banyak orang-orang egois atau orang-orang serakah. Jadi dimatikannya, bersupaya mungkin dunia ini gak terlalu buruk-buruk kali lah gitu. Wait. Ini dia mengambil data diri. Ya, Terus dia jadi data diri itu dia bukan manipulasi, dia rakit lagi, dia buat supaya orang itu mati. kayak ini Misalkan gini lah, ya kan? santet lah ya. Kurang lebih. Itu nggak tahu lah ya. Tapi ini semacam teknologi canggih yang istilahnya ini rahasia banget ini. Benar. Ini mungkin kerjaan hacker lah ya kan. Nah, itulah mungkin. Ini pembahasan menarik nih. Gas. Jadi Apa lagi? orang ini dia minta bantuan banyak hacker atau IT. Jadi mereka semacam organisasi atau perkumpulan, ada kantornya yang rahasia banget, rahasia kali nih. Ya. Nah, jadi di situ teknologi itu dimana bisa mematikan, mempunahkan Orang yang serakah, orang yang serakah, dan sekalipun itu orang yang tertinggi di negara. Wow, amazing. Tujuannya apa yang tadi aku bilang? Ya. Supaya nggak terlalu banyak nih oknum-oknum yang diajaknya gitu. Benar. Oke. Aku udah dapat nih, udah mengerti nih. Ternyata teknologi tuh segitu majunya sampai seperti itu ya. Tahu nggak ini apa? Apa itu? Ambisi manusia. Tapi ya itu ambisi dia, ambisinya itu terlalu berlebihan. Cuman ada baiknya juga menurut aku. Berarti dia mencoba bermain menjadi Tuhan dong. Bisa jadi. Dan pastinya dia akan sanggup itu. Gak akan sanggup. Saya pernah dengar kisah begini. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk memenjarakan seluruh setan di dunia ini. Iya. Alhasil apa yang terjadi? Manusia itu nggak ada nampak bergentayangan di bumi ini. Manusia Bahasa bumi ini maksudnya di lingkungan pada saat itu. sholat aja ya, beribadah. Mereka sholat aja, mereka beribadah aja, mereka di kuburan. Jadi pajak pun sepi ya. Pajak sepi, apapun sepi. Nah begitu Nabi Sulaiman melihat, ini aneh, meminta izin lagi pada Allah untuk melepaskan lagi jin-jin, setan segala macam, rame lagi tuh pajak, pasar rame lagi. Seru ya. Nah, jadi kalau ada tipikal orang mendirikan yang seperti gua bilang tadi, Teknologi canggih untuk mempunahkan orang-orang egois yang ada di muka bumi ini. tentu dia nggak akan sanggup. Bisa aja Pun sanggup. kalau ada, itu hanya konspirasi untuk menguasai daerah tersebut. Tapi gimana ya? Tergantung orang tersebut bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kenapa? Ada batasnya, ada batas kapasitas, jangan keterusan. Jadi misalkan nih, dunia udah tahu nih, udah diangkat media, seluruh dunia udah tahu nih hal itu terjadi. Misalkan contohnya siapa ya yang sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya tentang untuk menguasai dunia, mati pula, Wak. Mati karena ada isu orang tersebut udah mulai bekerja
untuk mematikan orang yang serakah. Iyalah, iyalah. Paham lah, Pak. Mati dia. Benar-benar. Kan takut nih jadi iya. yang lain. Oh enggak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai teknologi sih. Kalau dulu di zaman Pak Harto dulu kan ada namanya Petrus ya, penembak misterius. Begitu dia kayak misalnya kita speak up terlalu politik yang merugikan pemerintahan, besok dia hilang tuh. Oh gitu ya. Ya Petrus. Tapi bagus tuh keamanan negara, nggak ribut jadi negara itu. Nah, jadi ya. Tujuannya apa kan supaya nggak ada pengacau kan gitu. Iya. Jadi kalau misalkannya saya lah yang memprogramming atau membuat teknologi hal seperti yang Wak bilang, Iya. pasti niatnya kan buruk, bukan bagus. Pasti ada unsur negatifnya. Kita bilanglah orang lain untuk menguasai daerah supaya nggak serakah. Iya. Dengan dia menciptakan alat itu, siapa yang serakah sebenarnya? Dirinya sendiri. Kenapa? Sebenarnya gini, itu tergantung orangnya yang menciptakan itu, Iya. menciptakan teknologi itu ya. Mungkin dia nggak mau capek-capek ya mempelajari sniper, atau dia nggak mau capek-capek untuk terbang ke suatu negara itu untuk membunuh. Iya, itu tadi. Gitu. Dia hanya ambil data program database, enggak. Cemana caranya itu urusan dia lah itu kan. Entah nanti buka HP kan tiba-tiba tuh dari laseran di atas ada satelit. ada satelit itu kan. Kena bom segala macam kan nggak tahu orang. Siapa ini misteri. Tapi kalau misalkan si Petrus ini tadi ya kayak dia lah gitu ya. Istilahnya dari tembak jarak jauh itu kan udah macam film Wanted. Mana Wanted? Nah, Jauh kali itu ceritanya. mungkin beli mereka apa yang Wak maksud tadi itu, ya orangnya seperti itu. Berawal dari cerita Wanted, film Wanted, wow, termotivasi. Mungkin termotivasi, cuma dia lebih canggih lagi. Cuma rasa saya nih, dia gak ada kerjaan lah membinasakan orang yang serakah, kecuali dia membinasakan orang-orang yang serakah di pemerintahan. Kalau itu lebih logika ya. Ya itulah dia. Wah, politik juga jatuhnya. Nah pertanyaannya, kalau matilah orang yang serakah, bukan itu, orang-orang siapa yang memimpin? Siapa yang serakah? Kalau udah mati nih orang serakah tuh, yang serakah sekarang siapa? makin bahaya gitu. Makin bahaya. Gak ada ambisi untuk mendirikan suatu negara. Yang salah ini di negara ini, serakah betul dibilang, koruptor segala macam. Memang itu intinya, serakah itu memang semua intinya itu di suatu pemerintahan di negara manapun. Saya pun setuju kalau itu ada alat. Masalahnya bisa nggak ada yang menemukan orang itu betul nggak serakah? Jejak diskusi ringan.